Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul analisis paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Muafa Asad Dermawan. Dalam hubungannya dengan nilai tukar, tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara akan menyebabkan harga barang-barang produksi dalam negeri menjadi lebih mahal, sehingga barang-barang tersebut kurang kompetitif di pasar internasional. Dengan tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dari luar negeri, maka akan lebih menguntungkan untuk mengimpor barang dari luar negeri yang lebih murah. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif pendekatan moneter, tingkat inflasi yang tinggi juga diikuti oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi, akibat diperlukannya lebih banyak uang untuk kepentingan transaksi. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar uang dan memicu depresiasi nilai tukar. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa perbedaan tingkat inflasi antara negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara harga atau inflasi dengan pergerakan nilai tukar adalah teori paritas daya beli atau purchasing power parity theory. Teori paritas daya beli ini merupakan salah satu teori yang paling sering diuji validitasnya. Dalam teori ini dikatakan bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut. Nama saya Nurul Fadila, 1705160321. Saya akan melanjutkan materi sistem nilai tukar mengambang bebas adalah suatu keadaan di mana nilai tukar ditentukan oleh semata-mata permintaan dan penawaran valuta asing tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari bank sentral. Atas Samuelson 1997 531 19924 penerapan sistem nilai 24 Despol 1 nomor 1 2009. Nilai tukar mengambang bebas memiliki beberapa keunggulan antara lain: 1. Otonomi kebijakan moneter. Jadi jika bank sentral tidak lagi harus menginvestasikan pasar uang guna membangkukan kurs, maka pemerintah akan memperoleh kembali kemampuannya untuk menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir. Kedua, simetri. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, setiap negara memiliki peluang yang karena untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang masing-masing terhadap mata uang negara lain. 3. Stabilisator otomatis. Nilai tukar dapat berfungsi sebagai stabilisator yang bekerja secara otomatis. Meskipun kebijakan moneter tidak dilancarkan, proses penyempurnaan kurs yang terbentuk oleh kekuatan pasar akan membantu mempertahankan keseimbangan internal dan eksternal dalam menghadapi perubahan permintaan agregat. Teori penentuan nilai tukar, teori paritas daya beli, purchasing power parity theory. Gagasan dasar teori PPP lahir dari tulisan-tulisan para ekonomi Inggris di abad ke-19. Antara lain David Ricardo, penemuan teori keuntungan komparatif. Gustav Cassel, seorang ekonom Swedia yang aktif di awal abad 20. Mempopulerkan PPP dengan menjadikannya sebagai instansi dari suatu teori kurs. Saya Pinboy Lopisi, 1605-1651. Siap Solus untuk menyatakan misalnya PIRP adalah harga rupiah dari serangkaian komoditi yang dijual di Indonesia, dan PIS adalah harga dolar dari serangkaian komoditi yang dijual di Amerika. Maka PPP memprediksikan kurs RP senilai RP dolar per dolar sama dengan PI RP per PI dolar atau PI RP sama dengan RP per dolar kali PP di dolar. Berarti relatif menyatakan bahwa
Perubahan presentasi dalam kurs antara dua mata uang selama itu sama dengan selisih antara presentasi perubahan atas tingkat harga berbagai cara. Berdasarkan model analisis rumus identifikasi variabel tergantungnya atau dependen variabel adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan variabel sifatnya independen variabel adalah satu rasio dari tukar harga di Amerika dan Amerika, dua selisih tukar harga Indonesia dan Amerika Serikat, tiga jumlah uang beredar atau baik. Empat cadangan devisa di Indonesia, lima total cash deposit kita, enam total cash deposit kita, dan tujuh error corrected scheme. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah, NPR 17 melanjutkan penjelasan tentang teori tidak kelompok dan ilmu persidangan internasional. 1. Teori-teori. Ini. Ini ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang teori paritas daya beli berlaku untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek atau pada sistem nilai tukar mengangkat global. Yang kedua, dalam jangka pendek, variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai tukar adalah rasio tingkat harga antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesimpulannya, variabel pada rasio kesimpulannya yaitu variabel rasio tingkat harga, jumlah uang beredar, cadangan devisa, total nilai ekspor, dan total nilai impor secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan secara parsial atau UJT, variabel total nilai ekspor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Keberlakuan teori paritas daya beli untuk kasus ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka dalam penelitian dalam jangka pendek yang memiliki pengaruh dominan terhadap nilai tukar adalah rasio tingkat tidak terbukti. Peningkatan pada tingkat selisih tingkat bunga domestik dan luar negeri akan membawa pengaruh apresiasi terhadap nilai tukar apabila terdapat perbedaan suku bunga yang positif yang menunjukkan hal ini mengidentifikasikan bahwa suku bunga masih relevan untuk dijadikan sebagai piranti kebijakan moneter guna meredam gejolak nilai tukar sekaligus menarik investasi asing. Meskipun dalam sistem barang mengambang hebat dilakukan oleh mekanisme pasar, namun investasi pemerintah masih diperlukan untuk mengurangi gejolak nilai tukar yang lanjut. Nama saya Halimantus Saidiah. Saya akan melanjutkan
penjelasan dari teman saya, yaitu saran. Perlunya menjaga kestabilan tingkat harga yang merupakan cerminan dari tingkat inflasi, mengingat perbedaan tingkat harga dapat memperburuk nilai tukar rupiah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan moneter dengan sasaran tunggal, yaitu pengendalian inflasi atau inflation targeting, perlu didukung dan dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan haruslah dengan tetap menjaga output loss yang seminimal mungkin. Yang kedua, perlu dilakukan upaya dan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan ekspor, baik migas maupun non-migas. Mengingat devisa dari ekspor masih sangat diperlukan untuk menambah pasokan devisa pada sisi supply yang dapat menahan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Jihan, tutup. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang dipahami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.